Sperma itu paling jauh 12 sampai 17 cm. Jadi nggak bisa berenang sampai 3 meter. Kalau 3 meter yang Karena tenggorokan. itu bohong lah itu. Itu mitos berarti? Mitos. Jadi ntar lu kalau habis hubungan seks biar lu nggak hamil ya, base ya babe ya, lu loncat-loncat atau lu cuci, lu minum itu bohong semua. Apalagi kalau alatnya gede, kondomnya yang ngepres gitu. Alat itu apa dok? Ya maksudnya tuh Mr. P-nya gede tapi pakai kondomnya yang sempit, jadi pas nyemprot pecah. Masa ini gue baca berita artikel katanya sperma bisa berenang 3 meter. Jauh banget. Itu mah atlet Asian Games. Gue ngebayangin sperma gini-gini. Coy. Tapi kalau kayak gitu mitos apa fakta ya? Terus nanya ke dokter kali ya? Iya. Biar kagak salah obrolan. Masa ini soal sperma kan? Tapi dokternya dokter yang benar, jangan dokter hewan terus dijelasinnya. Nah kan hewan juga ada. Ya ada. Gitu. Enggak, kita langsung aja nanya yang sama yang ahli. Aduh udah telepon. Halo? Kita jemput. Bener gue langsung ngundang dokter nih. Oke sih. Ada di sini dokter. Jemput Iya dok. Jemput di Halo. depan. Nah ini dia. Udah nyampe. Halo. Apa kabar nih? Yuk. Kita kan pernah ketemu dokter. Oh iya. Umi Ngomongin apa sih nih? Khusus memanggil dokter. Iya. Kenapa? Ini sebelumnya kita mau ngucapin selamat datang dok di Denoro. Oke. Dokter Boyka. Jadi ini teman saya tadi baca artikel dok. Iya dok. Artikelnya isinya adalah ada sperma yang bisa berenang sampai 3 meter. Aduh, enggak lah itu mitos ya. Itu berarti mitos. Karena kan sperma itu paling jauh 12 sampai 17 cm. Oh, sentimeter. Dari liang Miss V sampai ke cervix itu kurang lebih 2-3 cm lah. Dari situ kemudian sampai ke rahimnya sekitar 3 cm, kemudian sampai ke saluran telur itu sekitar 7. Jadi sekitar 12 sampai 17 cm. Jadi nggak bisa berenang sampai 3 meter. Kalau 3 meter yang tenggorokan. Tapi memang sperma tuh bisa berenang. Cuman dia kan punya energi. Nah, energinya itu diambil dari mana? Dari cairan-cairan dikeluarkan bersama-sama sperma. Cairan ada prostat, ada apa yang mengandung makanan-makanan tersebut. Tapi kalau sampai 3 meter mah nggak bisa lah. Nggak nyampe juga kalau kecebong mungkin bisa. Iya. Dok, saya mau nanya, berarti kan kita ada pepatah ngomong kita lahir ke dunia karena kita berhasil menang lawan sperma lainnya ketika berenang. Itu benar? Betul. Nah itu yang kalah kemana sperma? Yang diserap oleh tubuh si wanita. Oleh sebagian kan biasanya ketemu dia masuk tuh, sebagian tuh yang bisa berenang sampai ke mulut rahim, kemudian sampai ke rahim, itu kan terus berkurang. Mungkin sampai yang namanya saluran telur di mana terjadi pertemuan sel telur dan sperma itu mungkin cuma tinggal 100 ekor, tapi dari 100 ekor itu cuma 1 yang bisa nembus. Dan itulah pemenangnya, di mana yang lain itu dia akhirnya mati. Dan karena apa? Ketika dia menembus dinding sel telur, maka dinding sel telur itu akan menutup dan tidak memberikan sperma yang lain masuk. Oh, berarti kita salah satu ini yang... Nah, makanya kamu itu diciptakan ya. Aisyah, semua itu diciptakan itu kamu sudah the best dari sekian juta sperma yang bisa bertarung menghasilkan satu ini. Jadi betul-betul sudah pilihan dari yang di atas, pilihan Allah. Jadi kita yang terpilih ya Pak ya. Iya. Berarti kalau udah gitu, berarti yang lain tidak terpilih itu udah mati di itu. diserap Jadi oleh jadi wanita gitu. seleksi alam. Oh iya. Seleksi alam. Sperma yang paling kuat, sperma yang paling bagus, sperma yang paling keren lah yang membuahi Dok, sel telur. ada penasaran. Kalau anak cewek sama anak cowok bentuk spermanya itu beda? Beda. Kalau X itu spermanya gendut. Siapa Pak? Ya, Sperma X yang untuk jadi anak cewek, lebih gemuk, lebih lelet ya. Tapi dia tahan, kuat dia. Kalau sperma XA itu bentuknya dia lebih gepeng ya, kemudian juga cepat jalannya. Jadi tapi dia cepat meninggal juga. Makanya mengapa di dunia ini cewek-cewek itu lebih panjang umurnya daripada cowok-cowok? Karena mereka
XX dua-duanya kuat. Kalau XII itu lebih lemah. Yang XI itu cowok. XI itu cowok, XX itu cewek. XX itu cewek. Tapi kita ada mitos dan fakta. Iya. Apa? Nanti dokter bantu jelasin ya. Ya. Yang pertama ada mandi atau buang air kecil setelah berhubungan bisa mencegah kehamilan. Lu bohong lah itu. Itu mitos berarti? Mitos. Jadi ntar lu kalau habis hubungan seks biar lu nggak hamil ya, base ya babe ya. Lu loncat-loncat atau lu cuci, lu minum itu bohong semua. Itu mah rayuan cowok-cowok gombal aja biar kamu mau melakukan hubungan seks. Akan ku serahkan pada kampret yang durhaka. Nggak nunjuk pastinya buat cewek-cewek ini ya. Edukasi. Jangan percaya deh. Pokoknya yang namanya hubungan seks kalau tidak menggunakan pengaman, ya. Maksudnya apa insya- security dok? Bukan lah, pengaman Dari itu tadi, Dok, kondom. saya juga bingung deh, gitu Dok. loh. Dan itu ya bisa hamil. Tapi gitu bukannya kalau loh. pakai pengaman tetap masih Kok tahu sih aja? Ya, Iya, Mas, karena Za, Jangan ini suka nyecer orang, ini kan edukasi kamu. itu kan kondom-kondom kita kadang-kadang kelamaan tuh. Ditaruhlah di dompet, ditaruhlah itu. Kadang-kadang pengaman itu juga robek. Oh, Ya. itu yang bikin jadinya Apalagi ada- kalau alatnya gede, kondomnya yang ngepres gitu. Alat itu apa dok? Ya, maksudnya tuh Mr. P-nya gede tapi pakai kondomnya yang sempit. Jadi pas nyemprot pecah. Pakai balon berarti ya, pakai balon. Iya. Kalau kayak gitu kan kadang-kadang harus pakai 2 double gitu loh. Iya ya dok ya. Yang kedua ya aduh. Seru tapi bahas ini Iya jadi iya Masya tahu, Allah. jadi tahu. Jadi Ini kamu- edukasi soalnya Edukasi kan ya buat dok kita. ya. Dok, mau nanya dong, ini mitos atau fakta cegah IMS. Itu tuh dengan mengoleskan odol di alat kelamin. Odol buat sikat gigi. Bukan buat dioles-oles di situ. Kecuali kamu mau kayak saya mau ngolesin cincin supaya bersih ya pakai odol. Tapi nggak bisa pakai itu mana bisa mana mungkin. Kalau ada lah. luka habis kena minyak itu pakai odol Nah, dia ya, iya. Dok, ya. Jerawat kadang om aku pakai odol. Itu masih oke Itu dah. kalau odol tuh kan antiseptik tapi kalau untuk untuk penyakit kelamin nggak bisa. Iya. Itu yang banyak itu pengetahuan kamu pasti dapat dari mana? Itu dari dapat pekerja seks yang diproyeksi dari zaman dulu. Enggak dari Twitter dok. Ya, enggak itu mah. Jadi memang orang-orang karena mitos begitu mereka menggunakan odol itu sebagai pencegahan dari dari omongan ke omongan pada wanita-wanita pekerja seks. Tapi itu sebenarnya sangat tidak benar. Ketika sperma itu masuk, dia sudah masuk ke dalam mulut rahim, kemudian masuk ke dalam rahim, itu mau dikasih odol seliter juga, mau dikasih apa nggak akan Terjadi. mungkin. Jadi kita harus waspada ya Iya, sebagai perempuan. betul. Jangan gampang mau diajak begitu kalau belum nikah. Bener. Saya setuju banget, itu bagus banget ya. Dan yang namanya wanita itu seperti kristal. Iya. Jadi kalau dia sudah berhubungan seks sebelum nikah, maka harganya tuh turun. Kristal bagus, tapi kalau udah pecah, kamu ke Jalan Surabaya, itu harganya murah. Nih dok, udah dilem pakai ini, harganya kita turunin sampai 80. Demikian juga wanita. Jadi paling bagus, say no to free sex. Jangan pernah mau melakukan, maupun dirayu-rayu sama cowok-cowok. Karena kalau kamu lagi dirayu tuh udah langsung tai kambing serasa coklat. Nah, itu. Asik. Atau kamu ngerasa bahwa dia tuh seakan-akan bertanggung Manis banget jawab, lah ya, manis manis banget. Waktu belum dapat sikon, dengan sekali gue janji. Gua nggak mungkin ninggalin lo, tapi kalau udah lo dapet, begini aja rasanya. Susah deh mulai ditelepon, lo kapan jemput gue, lo kapan gitu. Iya iya. Makanya paling bagus no sex. Gitu. Before married. Before marriage. Benar, Yes. before marriage. Oke next dark, it's a mythos or fakta ya. Impoten hanya terjadi di pria saja. Pria itu impoten atau dikenal dengan disfungsi ereksi. Iya, dok Iya. boleh nggak bahasa sederhananya? Takutnya warga-warga ada yang belum tahu nih impoten itu apa. Impoten itu nggak bisa bangun burungnya. Nah, jadi dia tuh letoy aja gitu, ya. Nah, itu biasanya berbagai macam sebab. Biasanya orang yang impoten apa? Yang ngerokok, yang minum minuman keras, yang begadang. Makanya kamu jangan deh kalau nomor 1 kamu nyari cowok, jangan yang ngerokok. Nge-vape juga jangan. Oh, nggak boleh. Itu udah penelitian. 85% mereka menjadi impoten, bahkan ada dari mereka yang menjadi infertil. Jadi spermanya tuh jelek banget. Kalau infertil itu apa dok? Infertil tuh nggak bisa punya anak. Berarti impoten tuh berarti dari umur berapa? Dari tuh umur bisa? saya masih dapat umurnya
terjadi 40 tahun ke atas. Sekarang 25 tahun, 26 tahun sudah ada. Karena ya itu nge-vape-nya gila, rokok ilegalnya gila. Dan pada pria ya seperti itu. Kalau wanita kita tidak sebut impoten ya, namanya frigiditas. Frigid itu freezer, dingin kayak kulkas. Kok lo dicium sama gue nggak ngebahas, itu frigid. Nah itu bisa penyebabnya, bisa trauma-trauma karena dia pernah mungkin diperkosa, bisa dia ketakutan sama cowoknya. Itu banyak, kalau itu banyak lebih faktor psikologis. Ya. Tapi kalau perempuan, sorry dok, kalau perempuan misalkan ada yang nge-vape atau ngerokok, Sama, frigid Iya. nantinya. Atau dia susah punya anak. Karena kita harus tahu bahwa vape dan rokok itu satu, kalau pada laki-laki merusak pembuluh darah, kalau pada perempuan juga sama, merusak pembuluh darah yang ke ovarium sehingga produksi ovum atau telur itu tidak maksimal. Jadi sama aja. Jadi makanya kan kalau di klinik Pak Sutri di tempat kita selalu ngomong, kalau kamu mau punya anak, please berhenti ngerokok. Gitu loh. Jadi akhirnya nggak selesai hanya gara-gara, karena kan beberapa ya nggak mungkin lah dok, saya ini kan pekerja seni. Saya kan kalau nggak ngerokok kayaknya nggak keluar. Nah itu kan kecanduan, saya bilang gitu. Itu kan mitos, itu kan orang mengatakan bahwa terang, nggak ada tuh terang berpikir tuh karena rokok tuh nggak pernah ada itu cerita. Nggak ada penelitian yang menunjukkan begitu. Apa sih susahnya makan lebih banyak sayur, nasi dibatasin. Ya kan apa sih susahnya? Karena kita tidak bisa mengendalikan karena kalau nafsu makan, bukan nafsu seks. Bukan dong, ya Allah. Enggak sih kalau ngeliat nasi tuh kayak gimana gitu. Kalau nggak makan nasi sehari Iya. kurang gitu dong. Kan tumpeng ya? Kan kita, Coy. kalau kita sebagai muslim ya, kalau Rasulullah lebih hebat lagi, dia mengatakan sepertiga adalah air, sepertiga adalah makanan, sepertiga adalah udara, jadi kosong. Nah ketika kita seperti itu kita tidak akan gemuk, dan kemudian gemukan itu kan nanti penyakitnya macam-macam, apalagi pada wanita. Ke kanker payudara lah, ke penyakit-penyakit gangguan-gangguan mens di usia tua, langsung juga naik lagi kepada diabetes tipe 2, langsung juga gangguan lagi memudahkan terjadinya miom dan sebagainya. Miom apa? Miom itu Kista gitu ya? Bukan tumor pada rahim. Dia berupa kadang-kadang berasal dari otot-otot di rahim itu sendiri. Iya, aku kepo sih sama miom dan kista itu. Tapi masih Iya. ada pertanyaan mitos atau fakta. Buah nanas bisa menyebabkan keguguran. Iya, nanas muda. Nanas muda itu memang mengandung oksitosin. Hormon sintosinon atau oksitosin ini bisa mengakibatkan kontraksi daripada rahim. Biasanya kalau saya menolong persalinan misalnya dulu ya, waktu masih jadi obgyn ya sebelum ngambil seksologi lagi, itu kita perdarahan yang rahimnya lembek karena anaknya banyak, itu kita suntikin, nanti rahimnya akan mengkerut, perdarahannya berhenti. Nah, pada mereka-mereka yang menggunakan nanas muda tergantung daripada kekuatan rahimnya. Karena masing-masing wanita itu punya Beda-beda. kekuatan rahim yang berbeda-beda. Ada yang minum nanas muda bisa keluar, tapi ada juga yang udah nanasnya sampai 5 pun nggak keluar-keluar ya, karena mungkin mereka sudah umur kehamilan sudah cukup besar, kemudian mereka juga sudah mencengkram di dalam rahimnya dengan baik, kita akhirnya tidak terjadi proses keguguran itu. Air tape juga enggak. Enggak, air tape itu semua. Kemudian jus nanas, kemudian daun jarak malah itu bikin ada yang pakai begitu. Kalau ini mitos atau fakta ya dok ya? Terlalu sering masturbasi bisa bikin orang jadi bodoh. Ini Jadi cewek begini, cowok ya berarti ya, cewek Dok, cowok ya? sama. Oh cewek cowok namanya sama? Yang satu dua-duanya masturbasi boleh, yang satu onani boleh. Tapi kalau saya mengatakan dua-duanya sama aja, mau onani mau masturbasi, mau ngocok sama aja. Oke. Keluarnya begitu. Oke, it's okay. Itu bahasa Gen Z aja. Ya, Arisan Bang maksudnya. Gen Z. Arisan. Soalnya ini penontonnya tiba-tiba jadi banyak Pak, karena memang ini edukasi juga buat semuanya ya. Ini semuanya tuh pada melek gitu loh Pak. Iya. Jadi kenapa dia bikin bodoh? Ya, sebenarnya adalah karena orang kalau sudah mulai onan udah mulai rasa enak, itu hormon yang namanya hormon dopamin, hormon cinta, bahkan hormon dopamin, oksitosin dua-duanya tuh ya nyampe di otak. Nah, ketika itu dia terus hormon enak, hormon cinta itu menggenangi otak, terutama yang namanya lobus frontalis. Hubungan antara otak kiri dan otak kanan itu dihubungkan oleh lobus frontalis. Namanya otak tengah. Nah, pada orang yang sering onani, karena pengaruh tadi hormon cinta tadi, oksitosin ya kita sebut ya, itu akan mengakibatkan dia tidak tersambung lagi tuh. Sementara otak kiri untuk analitik, otak kanan untuk yang namanya
estetik. Itu tidak berhubungan. Jadi orang itu kelihatan bodoh, nggak bisa mutusin, nggak bisa merencanakan masa depan. Kayak foggy gitu di sininya tuh, kayak berkabut otaknya. Ngawang-ngawang, diajak ngomong kadang-kadang bego gitu loh. Nah itu akibat terlalu banyak onani. Kalau kita mah udah bisa, kalau lihat cowok nih misalnya gitu, ngomongnya udah kagak jelas, dia kebanyakan onani ini. Udah bisa dinilai. Udah bisa dinilai. Diajak ngomong gitu ya, tablo tampang blow on gitu kan, udah kelihatan gitu loh, pasti dia kebanyakan. Apalagi kalau dia kelihatan kurus, rambutnya acak-acakan, kebanyakan DF. Pasti dia nonton, pasti dia kebanyakan onani. Kemudian ya bukannya kita suzon ya, tapi kalau kita yang udah pengalaman, dokter mah udah ngeliat, ini pasti konsultasinya kecanduan onani. Bener, dok, suami saya ini lebih suka sama onani daripada saya dengan menyentuh tubuh saya. Udah tapi itu ketahuan. bisa dicegah dok setelah, maksudnya kalau memang sudah kecanduan itu memang ada terapinya, ada programnya. Oh ada terapinya Iya, juga ya. ada terapinya. Tapi kan biasanya kalau kayak gitu ya dok, mungkin masturbasi kayak gitu, kayak misalkan nonton porno nih gitu. Itu kan juga nonton porno berarti suatu hal yang... Ya itu mah tergantung pengendalian diri lah. Ada beberapa yang mengatakan aku menonton porno untuk fantasi biar untuk pendidikan. Ya pornografi bukan untuk pendidikan seks. Pendidikan seks tuh mengerti bagaimana caranya memuaskan pasangan. Bukan hanya dengan posisi dan variasi aja gitu loh. Ketika itu dia ngelihat istrinya tidak menarik lagi, maka dia lebih bersuka untuk melakukan onani. Jadi kalau kita ada orang berselingkuh, jangan selalu nyalahin cowoknya. Saya tuh sering kali tuh, memang dasar dok, cowok tuh otaknya cuma sepanjang burungnya, ya nggak begitu juga gitu. Cowok itu kan pasti dia itu membandingkan kan. Kenapa ya? Istrinya teman gue anak 2, anak 3, badannya masih bagus. Anak istri saya dok baru 1 aja dok, udah gembior. Nah kan dia juga membandingkan teman-temannya di kantor, membandingkan teman-temannya di mana. Jadi ya kamu wajib, kudu, harus menjaga badan. Tuh saya mesti ngomong dari awal tuh kayak begitu. Karena saya juga pengen menghindarkan perselingkuhan tuh di klinik yang kita dapat tangkep ya di klinik positif udah banyak. Nah dan sekarang juga kita melihat wanita-wanita juga jadi karena banyak banget lihat selebriti selingkuh, lihat perceraian, lihat mereka banyak jadi nggak mau nikah. Sekarang tahun 2025 itu udah berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari 2 juta orang sekarang yang nikah di Indonesia ini cuma 1,3 juta. Berkurangnya sangat 700.000, hampir separuhnya. Udah pengen ngikutin kayak Korea, Jepang, kayak Jerman. Karena wanita-wanita sekarang kan juga bilang, aku daripada gua mesti ngurus-ngurusin laki, mendingan gua hidup sendiri dengan duit gue, penghasilan gue juga oke. Tapi kan mereka nggak melihat ke depan ya, bahwa menikah itu kan sebenarnya belajar juga, kita belajar menghargai pasangan kita. Nanti juga kita punya anak, tua emang dia akan terus muda. Kan pasti juga kita pengen sesuatu, meninggalkan legacy buat anak-anak. Iya kan? Sebagai seksolog tuh banyak nanganin pasien-pasien, ada nggak sih yang nanyanya tuh aneh-aneh? Gitu? Aneh-aneh. Yang terakhir kan dokter sempet ya, bukan nanyain, itu memang di dalam satu perjumpaan. Misalnya masalah fetis ya. Fetis terhadap hal-hal yang aneh. Masa mau hubungan seks mesti nyium dulu popok bayi, itu ada. Ada kayak gitu. Atau misalnya dia fetis dengan harus melihat menara Eiffel. Ada. Berarti memang pengen jalan-jalan kali dong. Iya, tapi dia pasang di situnya. Gambarnya tuh dipasang, pakai foto. Tapi dok berarti mungkin itu sensasinya seperti itu. Kalau itu berarti udah kelainan dong. Iya. Fetis itu kalau menurut saya sepanjang dia cuman, aku seneng kalau istri saya menggunakan kebaya yang warna ungu atau merah. Oke nggak gangguin kamu. Atau saya pengen istri saya pakai stocking karena kakinya bagus. Nanti saya cium-ciumin kakinya. It's okay. Tapi kalau dia pengennya misalnya fetisnya melakukan hal-hal yang agak membahayakan, pengennya melakukan fetisnya melakukan hubungan seks di atas genteng. Itu kan fantasi dan fetisnya udah bercampur, kan ngeri. Nah, bilang emang kamu kucing, ya kan? Kalau kucing boleh lah hubungan seks di atas. Takutnya roboh ya dok ya. Iya. Tapi emang wajar, ada itu tuh wajar. Iya, wajar nggak dok? Sebenarnya fetis itu kan kadang-kadang berkaitan dengan penyebabnya kan dengan sensasi, dengan kenangan-kenangan masa kecil ya. Jadi kalau menurut saya kalau selamanya itu cuman kaos kaki atau dia pengen nyium dulu celana dalam istrinya, ya oke lah. Atau karena porn Tapi juga ingat, misalkan Iya. ngaruh nggak? Apa? Kalau nonton Yes, porn. ada juga. Bisa.
Nah tapi misalkan ya dok, kayak misalkan kita sudah menikah nih gitu, baru kelihatan fetishnya suami kita tuh aneh nih misalkan. Terus kan itu fetishnya yang aneh itu bener-bener aneh, kayak misalkan nyium popok atau apa gitu. Dan kita baru tahu itu setelah menikah. Setelah menikah, kamu Nah, tanya itu aja, kamu gimana? terganggu nggak? Nah kalau misalkan keganggu. Kalau itu keganggu ya caranya- kita obatin. Oh, ada bisa sembuh berarti. Bukan bisa sembuh, kita kurangin resikonya. Kenapa kamu harus popok? Mungkin dari popok kita kurangin kepada popok tapi yang belum dipakai. Terus dari popok kita alihkan kepada yang lain. Bisa kan digradasi itu. Kalau yang dicambuk-cambuk, Nah, itu sadis masochis, SM. iya. Itu sudah kelainan. Kita sebutnya itu sudah parafilia. Fetis juga parafilia, tapi karena tidak mengganggu, kita anggap parafilia ringan. Kalau sadis masochis itu ada, saya punya pasien sampai disundut kalau mau hubungan seks. Dipukul dulu yang Tapi itu ceweknya. kayak begitu gak apa-apa. Maksudnya cewek Oh itu kalau udah dua-duanya kayak mau, gitu saya sudah bilang. Ya, saya kemarin waktu itu beberapa kali saya nanganin kasus begitu saya suruh ceraikan karena itu kan tetap menurut saya KDRT. Tahunya Oh, nggak iya, dok? betul juga. Dia dapat cowok yang baik, yang tidak memukul, dia nggak bisa orgasme karena terbiasa dipukul untuk dapat. Si ceweknya. Jadi kalau kayak gitu Masochis si gimana? Pak? ceweknya. Jadi ceweknya juga kita obatin dulu bahwa berhubungan seks tidak seperti suami yang dulu dia dipukul-pukul, tapi seks itu adalah suatu kelembutan. Nah itu pun mengubahnya juga butuh waktu. itu mental juga nggak sih? Dok? Mental juga. Karena selama ini dia kan mendapatkan, ya tapi kan sempat dicekak begitu kan. Kalau dia cekak kemudian dia nggak nafas, kemudian dia mati, kamu mau? Saya bilang, akhirnya cerai tuh. Akhirnya dia karena alasannya KDRT, udah cerai. Nah dia datang lagi, dok kok saya sekarang susah orgasme sama suami saya yang dulu, yang nyekek-nyekek saya bisa orgasme. Sama ini enggak, dia justru terlalu lembut jadi orang. Sudah menjadi Harus pengen kebiasaan dipukul. dong, berarti. Karena sudah menjadi Biasa. kebiasaan. Nah diobatin lah dengan segala macam, nasihat dengan semua. Kadang-kadang kita butuh psikiater untuk itu. Tapi dok, sekarang juga mungkin di luar sana banyak berita yang kita dengar sekarang, banyak lavender marriage. Itu kan orientasi seksnya udah beda kan ya Beda. berarti ya. Biasanya Itu dia gimana? biseksual, jadi biasanya biseksual. Dari dua-duanya, dari perempuan dan cowoknya. Enggak, biasanya yang cewek biseksual atau yang cowok biseksual. Jadi pada lavender marriage yang saya pernah dapat ya, itu juga di klinik Pak Sutri, itu biasanya mereka memang kadang-kadang si ceweknya udah tahu. Dari Gitu. awal? Dari awal udah tahu. Kadang-kadang nggak apa-apa lah dok asal dia nggak main sama cewek, kalau sama cowok sih buat saya ada juga yang begitu. Tapi itu bawa penyakit nggak ke keluarga? Iya dikasih tahu lah, maksudnya nggak sampai begitu, nggak sampai bagaimana, hanya oral ya terserah lah. Ya, tapi mereka itu menjaga reputasi dan zaman dulu itu juga dari tahun 1920-an di Hollywood di mana sudah banyak lavender marriage. Justru 85% pria-pria penyuka sesama jenis adalah yang badannya bagus, yang kamu akan jumpai di Enggak kok, enggak. gyms, di tempat-tempat yang kayaknya perkasa banget. Iya, saya suka kaget juga sih Pak. Iya, Padahal makanya. cakep banget, Cakep. laki banget. Tiba-tiba kayak, jadi sih kayak Tapi ada ciri-cirinya nggak sih? Dok? Nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa kita Terus menentukan. gimana cara kita Dia cirinya mencegahnya? ketika dia konsultasi sama dokter. Ya Allah gue pikir dia ini tuh infertil, ternyata dia gay. Oh, tapi Padahal kan gimana dokter Pak? aja yang udah segitu pengalaman nggak bisa ngelihat. berarti saya kan belum punya pasangan. Berarti agak sulit tuh ya. Lingkungannya cowok-cowok semua nggak. Dia pernah punya pacar nggak gitu loh. Yang lebih gila lagi juga banyak nih. Lesbian. Ya saya dapat pasien juga lesbian. Si cowoknya tuh cinta banget. Padahal dia udah ngasih tahu gue lesbi. Gue cuma suka sama cewek. Tapi si cowok tuh mau. Mau nggak lo kawin? Gue mau kawin sama lo. Tapi lu cuma bikin gue beranak aja. Tapi gue tetap nanti tidur sama cewek lesbi gue. Mau tuh cowok. Kawin. Jadi kalau malam dia tidur di kamar sendiri. Tuh cewek sama Tuh cewek ceweknya. sama tuh ceweknya. Punya anak. Anaknya kan yang namanya lesbi juga kan punya telur. Hamil dari dia. Sama-sama dirawat. Tapi kok bisa Pak? Ya Kan kan nggak bisa cinta Pak. Apanya? Kan dia nggak cinta tapi bisa bikin anak. Iya cowoknya cinta banget sama nih Tapi kan cewek. ceweknya enggak. Hah? Ceweknya kan enggak. Ya tapi kan tetap aja bisa masuk. Kan Oke. yang penting kan yang Iya, Mak. penetrasi kan cowok. Iya, Aisyah. Dok, mohon maaf mau nanya dari dua klien gay dan Lesbian? lesbi, ini yang paling berbahaya yang mana dok? Dua-duanya bukan bahaya ya. Kalau di luar negeri sih udah dianggap wajar. Tapi Gitu maksudnya loh. yang paling beresiko, Dua-duanya berisiko penyakit kelamin, resiko apa semuanya pasti berisiko. oh lesbian juga ada penyakit. Lesbi itu kan pasti mereka juga bukan penyakit kelamin ya, tapi kan yang namanya dimasukkan dildo apa coba gantinya penis.
kan saya belum menikah nih. Saya mau nanya, emang normalnya hubungan suami istri itu berapa kali sih? Sehari? Tergantung. Kalau kamu baru nikah, umur kamu 20-30, bisa 2 hari sekali. Bahkan kalau lagi malam pengantin baru sih, misalnya 3 bulan pertama bisa tiap hari. Gak apa-apa, itu wajar. Tapi makin lama makin berkurang. Kalau bedanya dengan hiperseksualisme atau kecanduan, orang-orang kecanduan, dia tuh sampai usia tua pun masih. Begitu? Iya. Sampai untuk karena tenaganya udah berkurang sampai makan obat-obat kuat lah. Tapi kalau obat kamu kuat banyak bisa, Pak? minum obat kayak gitu. Kalau Obat kuat kuat kan harus kita lihat. Obat-obat kuat itu afrodisiak ya. Saya juga kan punya bikin ya produk-produk itu kan obat kuat itu tujuannya bukan apa? Ya karena membantu mereka-mereka yang memang pejuang garis bukan pejuang garis 2 Oh, ya. iya. Tapi juga ada buat mereka-mereka yang memang udah capek kan pekerjaan malam, pulangnya banyak begadang, kita bikinkan lah kapsul-kapsul untuk penambah stamina, untuk mengatasi Vitamin lah disfungsi ya. ereksi. Ya, afrodisiak itu membantu membangkitkan. Tapi buat mereka-mereka yang memang kurang gitu loh. Itu nggak ada efek sampingnya, Pak? Nggak ada lah, kalau itu herbal dokter bikin. Kan dokter yang buat, Ya, bukan sembarangan. Bukan Aisyah. sembarangan. Iya. Makanya kita kasih namanya wis depannya. Gitu loh. Dok, kalau cewek juga ada penyakit kelamin nggak kayak cowok? Ya sama Oh, lah. sama penyakit. Cewek sama cowok sama penyakit kelaminnya. Sumbernya kan cowok juga dari cewek. Oh, kayak HIV. Iya. Cowok cewek bisa kena semua penyakit kelamin yang ada di dunia ini, bisa diderita cowok, bisa diderita cewek, bisa diderita sama waria. Oh iya. Yes. Kalau anak kecil ada yang kena HIV itu gimana, Dok? Ya itu karena ketika dia hamil ibunya ada HIV. Mungkin dia melahirkan tidak dikasih obat-obat anti retrovirus. Kena melahirkan juga HIV. Tapi seks tuh nomor keberapa yang penting di Kalau suatu saya sih hubungan sebagai pernikahan? seksual mengatakan nomor 1. Berarti Karena- di bawah di atas ekonomi. Iya, kalau menurut saya ya, karena saya sering kali melihat seks itu sebagai seperti makan dan minum. Kalau makan kepuasannya lebih banyak ke fisik, memang ada juga keluar hormon enaknya, yaitu hormon dopamin, hormon rasa enak, rasa senang. Kalau seks 4 yang keluar. Dopamin rasa enaknya ada, anti nyerinya, endorfin ada, oksitosinnya hormon cintanya ada, serotoninnya hormon relaksasinya ada. Jadi menurut saya nomor 1. Dengan 4 hormon itu yang dikeluarkan, itu alasan saya. Karena kalau makan dia cuma dapat 2 hormon gitu. Ini penting. Tapi ada tips nggak, Dok, nih buat para sebelum nikah nih. warga-warga sebelum nikah, buat kita juga Iya, nih iya. bertiga. Jangan berharap engkau harus menjadi seperti yang aku mau, nggak akan bisa mungkin. Anggap pasanganmu itu adalah guru kehidupan kamu. Kamu akan belajar sabar, kamu akan belajar menyelesaikan masalah, sehingga kamu akan tumbuh jiwanya bersama-sama. Karena perkawinan itu adalah suatu universitas kehidupan. Tidak pernah lulus-lulus kecuali kamu nanti mati. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ada satu Oke. yang aku pengen tanya. Kalau di umuran kita ada nggak sih, Dok? Misalkan kan kalau cewek tuh kista ya, sering terkena kista gitu. Gimana cara cegahnya? Iya. Kalau semua kenapa sekarang banyak kista? Karena pola makan yang salah. Terlalu instan, terlalu pengawet, terlalu banyak yang namanya bumbu-bumbu masak, Junk food gitu junk ya. food yang kayak begitu. Udah deh, hindarkan. Tuh, hindarkan. Berarti Tuh buat Kalau para kayak gitu cewek-cewek. ya kan. warga-wargi. Tapi dia pas ada kista, misalnya dia punya anak, pas lahir itu dia bisa ikut keluar kistanya? Enggak, hanya kadang-kadang bisa mengecil sendiri. Oh bukan dia ikut keluar juga? Enggak. Thank you banget tapi Terima dokter. kasih, dokter Ilmu. lumayan kita jadi tahu ilmu-ilmu. Iya, semoga nanti kita kalau punya pasangan ya, Dok, Iya. kita Yang baik. Bisa Berdoa Iya. sama Tuhan. Iya, amin. Tuhan sudah menjanjikan, berdoalah engkau kepadaku maka akan aku kabulkan. Amin. Tapi amin, kamu amin. tentu saja supaya dikabulkan harus apa? Ya harus mengikuti perintah-perintah dari Allah. Itu aja. Simple kok. Hidup itu sebenarnya simple. Kalau kita tahu caranya. Jangan berdoa, carilah saya jodoh yang baik. Tapi kamu juga free sex. Kan nggak mungkin. Iya, Jangan. Tapi kalau misalnya wajar gak nih misalnya anak-anak muda ngeliat cowok nafsu itu wajar gak, Dok? Maksudnya ya udah gak apa-apa gak? Wajar lah. Nggak apa-apa ya? Kalau Ya, kamu itu kan justru ketika pertanyaan kamu ngelihat aja. cowok ganteng kamu nafsu, alhamdulillah berarti saya normal bukan lesbian gitu. Kecuali langsung lu Sama. tempong. Saya juga ngelihat Bukan cewek gua cantik, cuma nanya, ngelihat siapa cewek tahu. cantik, alhamdulillah berarti saya bukan gay atau saya bukan gitu ya. biseksual. Gitu. Makanya ketika
anak-anak saya pacaran, ya ketika anak saya pacaran, ketika saya, Pak aku mau bawa pacarku ke tempat papa ya. Nomor satu saya sujud syukur, ya Allah terima kasih anak saya dengan pendidikan saya ternyata dia adalah wanita yang normal, begitu. Dokter terima Gitu. kasih ya Iya. Mas Nanya lagi nih. Dokter sehat terus. Ya, Sehat. sama-sama Terima ya kasih Aisyah juga. Bella, dan semuanya Umi. Yes. Terima kasih juga Terima. ya. Jangan lupa buat teman-teman juga selalu nonton Dan Nurul setiap hari Selasa jam 7 malam di YouTube Waktu Indonesia Hiburan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih warga. Halo, seperti biasa kita mulai dengan Jiko Shokai. Dimulai dari Gina. Ya. Halo semuanya. Hai. Suka ketawa dan suka berbagi cerita manis sama kalian semua.